Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua penggemar channel sejarah dan kisah? Izinkan pada kali ini Pak D hadir kembali ke hadapan panjenengan semua. Jika Anda suka Facebook, tolong cari halaman Pak D Sejarah, kemudian ikuti. Kemudian jika Anda suka membuka Google, silakan cari gemblong.com, lalu kirimkan komentar-komentar pada kedua sosial media tersebut. Pada kesempatan ini, bagi yang belum subscribe channel sejarah dan kisah, mohon untuk subscribe. Yang sudah, tolong jangan berhenti komentarnya dan dibagikan. Kali ini Pak D coba berbagi cerita mengenai Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi. Video yang Anda saksikan adalah video langsung atau kunjungan syutingan langsung di makam beliau Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi. Maafkan jika videonya terlalu lambat karena nanti ada hubungannya dengan silsilah, biar panjenengan bisa mau sendiri. Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi sering disebut orang dengan beberapa nama yang berbeda. Misalnya Maulana Malik Ibrahim, ini Pak D tidak rekom. Kemudian Maulana Malik Akbar, kemudian Syekh Jatiswara, atau ada juga sebutan beliau Syekh Ibrahim Asmoro, Makdum Ibrahim Asmoro, dan Maulana Ibrahim Asmoro. Tokoh ini, Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi, diyakini berasal dari Samarkand. Nama Samarkondi atau Asmoro Kondi memang masuk akal jika berasal dari kata Samarkand. Jadi ceritanya pada saat itu ada seorang ulama yang bernama Syekh Karnen yang berasal dari negeri Tulen yang mengajak anaknya pindah ke negeri Samarkand. Negeri Tulen di sini maksudnya adalah sebuah negeri pada waktu itu yang berada di wilayah barat laut Samarkand. Negeri Tulen masuk ke wilayah Kazakhstan kalau sekarang. Nah, setelah beberapa lama berada di Samarkand, anak yang diajak oleh Syekh Karnen itu tumbuh dan besar di negeri Samarkand tersebut. Maka beliau mempunyai nama belakang As-Samarkondi. Ini juga sejarawan Belanda menyebutnya As-Samarkondi. Lalu nama itu lama-lama berubah menjadi Samarkondi dan Asmoro Kondi, lidah orang kita. Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi fix, kalau ini tidak ada perbedaan pendapat, adalah ayah dari Raden Santri atau Raden Ali Murtado dan juga Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Jadi beliau mempunyai dua orang putra, Sunan Ampel dan Syekh Ali Murtado. Ceritanya pada suatu hari
Maulana Ibrahim Asmorokondi datang ke negeri Campa. Beliau ingin berdakwah dan mengajak Raja Campa masuk Islam. Namun Raja Campa tidak bersedia masuk Islam. Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi kemudian berpindah tempat di gunung, lalu melanjutkan usahanya berdakwah kepada rakyat Campa. Banyak sekali rakyat Campa yang kemudian masuk Islam. Mendengar perkembangan Islam di Campa, Raja Campa murka dan memberi perintah agar Asmorokondi beserta pengikutnya dibunuh. Tetapi takdir berkehendak lain. Maulana Ibrahim Asmorokondi selamat karena Raja Campa sudah meninggal lebih dulu sebelum usahanya untuk menghabisi Asmorokondi berhasil. Tidak hanya itu, cerita dari Campa ada versi lain yang mengatakan bahwa Maulana Ibrahim Asmorokondi menikah dengan Dewi Condrowulan. Dewi Condrowulan adalah putri Raja Campa sekaligus saudara dari Dewi Dwarawati. Pakde tidak berani menyebut apakah Condrowulan lebih tua atau lebih muda dari Dewi Dwarawati, karena ada dua versi yang menyebut lebih tua Dewi Condrowulan dan ada yang menyebut lebih tua Dewi Dwarawati. Nah, kalau mengikuti versi ini klop. Dewi Dwarawati adalah istri dari Bre Kertabumi atau nanti yang menjadi Prabu Brawijaya V. Klop ini raja terakhir Mojopahit itu yang dikalahkan oleh Girindawardana. Setelah sekitar 13 tahun ada di Campa, kerajaan Campa diserang oleh Raja Vietnam. Kerajaan Campa kalah. Maka Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi kemudian meninggalkan Campa. Beliau pergi beserta kedua anaknya tadi dan satu keponakannya, Syekh Burereh atau Abu Hurairah. Mereka pergi ke Nusantara. Perginya pertama beliau itu menuju ke Palembang. Nah, di Palembang beliau berhasil mengislamkan penguasa Palembang yaitu Arya Damar. Arya Damar inilah nanti yang memperistri Dewi Dwarawati. Pokoknya Pak D masih istiqomah bahwa istri dari Brawijaya V adalah putri Campa, Dewi Dwarawati. Ya apa-apa ya, Pak D melu versi ini. Lalu beliau meneruskan dakwahnya ke Pulau Jawa dan bersandar di desa Gresik Harjo, Kecamatan Talang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jadi rencananya ingin menemui Prabu Brawijaya V. Lagi-lagi takdir berkehendak lain, beliau sudah dipanggil Allah sebelum bertemu dengan Prabu Brawijaya V. Di mana makam Syekh Asmorokondi? Di sini ini, di video ini, kemudian ada lagi yang menyebut di Cirebon, di Parangtritis, dan di Kebumen. Yang di Kebumen namanya sama atau mirip, yang di Parangtritis yang di atas itu kalau panjenengan ke sana namanya ada Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi. Sebenarnya kalau Maghribi itu lebih dari Maroko, Maghribi namanya.
Jadi kalau ada yang menyebut makamnya tidak hanya di video ini, ya tidak apa-apa, karena di sana memang ada. Bagaimana dengan silsilah beliau? Anda bisa persani sendiri di video yang sengaja dilambatkan ini. Ini silsilah menurut versi yang ada di makom yang Pak dikunjungi ini. Begitu mekaten, demikian cerita mengenai Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Qondi.